Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada hari ini, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita kembali lagi belajar bersama-sama di dalam program Renungan Gembala. Dan saya akan coba membagikan lagi kepada Bapak Ibu untuk kita belajar bersama-sama sebuah topik yang menarik menurut saya akan coba sampaikan bagaimana hubungan antara iman atau doa yang penuh iman dengan pengampunan. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-11. Saya jemput kita untuk melihat Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 26. Sekali lagi Markus 11 ayat 20 sampai 26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita hari ini akan coba untuk melihat dan merenungkan bagaimana kuasa Tuhan lewat perkataan kita. Itu sangat berkuasa ya, perkataan kita sangat berkuasa, sehingga mampu melakukan sesuatu yang mustahil bisa terjadi dari perkataan-perkataan kita. Dan Yesus berkata ketika murid-muridnya melihat bahwa pohon ara yang dikutuk sudah menjadi kering, karena sebelumnya itu di dalam pasal 11 ayat 12 sampai 14, saudara-saudaraku bisa melihat, Bapak Ibu bisa membacanya, bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Nah, yang menariknya adalah, saudaraku, bagaimana Yesus mengatakan, "Percayalah kepada Allah." Jadi, saat pertama sekali sebelum kita itu akan melihat kuasa Tuhan bekerja, sebelum kita memperkatakan akan apa yang dilepaskan lewat perkataan kita, maka kita percaya dahulu. Percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah itu bukan hanya bicara tentang percaya hanya di bibir, tapi memang percaya itu harus dari hati yang terdalam. Itu sebabnya kata percaya itu dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang disebutkan sebagai believe, tetapi ada juga trust. Trust itu dari dalam. Jadi percayalah kepada Allah yang berasal dari dalam kita. Memang kita sangat mengerti. Nah, saudara-saudaraku, dikatakan selanjutnya setelah percaya itu, aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi ada perkataan, kuasa perkataan di dalam apa yang Yesus ajarkan. Jadi orang yang percaya kepada Allah, percaya akan kuasanya, dan kemudian berkata-kata. Ayat ini mengatakan, kalau kamu berkata kepada gunung ini. Jadi kalau kita memperkatakan kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Nah, asal enggak bimbang, maka itu akan terjadi. Wah, luar biasa sekali. Kuasa itu yang diberikan pada kita lewat perkataan kita. Tapi memang didahului dengan percaya. Jadi kita bisa simpulkan, kalau kita percaya kepada Allah, lalu kemudian kita perkatakan. Nah, ini memperkatakan itu sama dengan Amsal pasal 16 ayat 21, Amsal pasal 18 ayat 21.
Hidup dan mati dikuasai lidah, katanya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara-saudaraku, perkataan itu memang bisa berkuasa. Perkataan kita berkuasa, saudara-saudaraku, ketika kita percaya kepada Allah kita. Lalu ketika kita memperkatakannya, jadi percaya kepada Allah, lalu memperkatakannya, tidak bimbang. Ayatnya selanjutnya bilang, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi sekali lagi, kita percaya kepada Allah, perkataan kita perkatakan, lalu hati tidak bimbang, itu bisa terjadi. Haleluya. Luar biasa sekali, saudara-saudaraku. Dan apa yang kamu minta, ayat 24 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini merupakan kuasa doa yang luar biasa sekali yang diberikan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun saudara-saudaraku, yang menarik di dalam ayat selanjutnya, ini seolah-olah tidak ada hubungan sebenarnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, katanya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati terhadap seseorang. Jadi rupanya erat, tetap ada sebuah ikatan atau erat hubungan antara orang yang memiliki kuasa yang luar biasa itu dengan yang namanya pengampunan. Yang menarik sekali bahwa ternyata orang yang tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Nah, kalau tidak mengampuni kesalahan kita, berarti kita masih ada di dalam, ada dosa kita yang masih ada di dalam diri kita, maka sebenarnya itu akan menghalangi doa-doa kita bisa tercapai. Saudara-saudaraku, saya melihat di sini sebuah ayat yang menegaskan betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Ketika kita percaya, memperkatakan, tidak bimbang. Tetapi saudara-saudaraku, perihal kita mengampuni orang lain, ternyata itulah yang sebenarnya menjadi sebuah acuan kita sebelum kita berdoa. Jadi harusnya di dalam diri kita tidak ada yang namanya di dalam diri kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Kita justru harus melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Jadi sakit hati kita, kebencian kita, dendam kita, ternyata itu akan mampu menghalangi kuasa Tuhan. Kuasa doa kita itu akan dinyatakan pada kita. Hari ini saudara-saudaraku, saya berharap sekali pada saudara-saudaraku semua yang begitu luar biasa berdoa, dan itu baik, memperkatakan janji-janji Tuhan, dan itu baik. Tetapi saya berharap kita semuanya, mari kita mengintrospeksi diri kita juga di dalam hal kita mengampuni banyak orang hari ini. Adakah orang-orang yang hari-hari ini membuat kita menjadi sakit hati? Ataukah ada orang-orang tertentu yang memang ibaratnya membuli kita atau menghina kita, mengejek kita, baik melalui sosial media mungkin, apa saja yang mungkin dikatakan atau dituliskan mengenai kita yang negatif. Adakah itu hari ini mengganggu hidup saudara? Kalau itu mengganggu hidupmu dan kemudian Anda tidak belajar melepaskan pengampunan, maka saya beritahu bahwa doa-doa kita akan terhalang pada akhirnya. Kita melihat jawaban doa kita itu akan terhalang, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lewat renungan gembala yang hari ini saya sampaikan pada kita, mari kita sama-sama untuk bisa melihat betapa eratnya hubungan antara kuasa doa melalui perkataan kita yang kita naikkan atau kita sampaikan atau kita nyatakan kepada Tuhan kita. Luar biasa sekali, saudaraku, kalau kita memperkatakannya sesuai dengan kepercayaan kita kepada Allah kita. Namun saudaraku, pengampunan atau hal mengampuni itu juga sangat-sangat penting di dalam kita melakukan doa-doa kita. Mari kita cek dalam diri kita, kiranya renungan yang sederhana ini bisa membuat kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari kita semakin mengerti dan menyadari bahwa kuasa doa kita akan semakin luar biasa
disertai dengan pengampunan-pengampunan kita bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.